IQ orang Indonesia cuma 78. Angka ini dipakai buat menghina, mengejek, dan merendahkan bangsa Indonesia setiap hari di media sosial. Tapi pertanyaannya sederhana, ini data ilmiah atau senjata propaganda digital? Angka 78,49 bukan hasil tes menyeluruh, bukan hasil survei terbaru, dan bukan gambaran kondisi Indonesia hari ini. Angka ini berasal dari Richard Lynn dan David Becker. Ini dimuat dalam buku The Intelligence of Nations tahun 2019. Mereka tidak mengetes orang Indonesia secara langsung. Data diambil dari penelitian lama tahun 1999 sampai 2015 dirata-ratakan lewat meta-analisis. Sebagian data bahkan lebih dari 20 tahun. Artinya jelas Indonesia dinilai hari ini dengan data zaman sebelum internet murah, sebelum perbaikan gizi masif, dan sebelum masyarakat terdidik secara digital. Reputasi Richard Lynn sendiri di dunia penelitian ilmiah sangat buruk. Ia dikenal sebagai peneliti rasis karena gagasan scientific racism. Dia banyak dikritik karena penelitiannya tidak memenuhi standar ketelitian ilmiah, salah mengartikan data dan mempromosikan agenda politik rasialis. Bahkan gelar profesornya dicabut pada tahun 2018. Keraguan datang bukan hanya dari netizen, tapi dari ilmuwan. Profesor Stella Christie, Wakil Menteri Dikti Saintek, secara tegas mengatakan, angka 78 tidak layak dipercaya. Metodologinya bermasalah. Fokus pada IQ status justru menyesatkan. Yang penting adalah growth mindset, bukan label angka. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal sains yang dipakai sembarangan untuk menghakimi satu bangsa. Sekarang, kita bicara data terbaru. Platform International IQ Test 2024 sampai 2025 menunjukkan IQ rata-rata Indonesia 92 sampai 93. Ini adalah lonjakan besar, tapi masuk akal karena gizi membaik, akses pendidikan meningkat, internet dan teknologi merata. Generasi muda Indonesia hidup di era informasi. Jadi, pertanyaannya, kenapa angka 78 yang terus dipakai? Jawabannya sederhana, karena 78 lebih cocok untuk mengejek daripada 93. Disinilah konflik memanas. Netizen Malaysia menjadikan IQ 78 sebagai senjata ejekan. Dipakai di debat budaya, sepak bola, politik, dilontarkan tanpa peduli sumber dan tahun data. Netizen Indonesia membalas dengan prestasi Olimpiade Sains Internasional, hacker lokal yang diakui dunia, dan startup unicorn. Dan fakta bahwa data 78 itu usang. Ini bukan debat ilmiah. Ini digital war berbasis angka setengah benar. Pertanyaannya bukan siapa paling pintar, tapi kenapa data lama terus dipakai untuk menyerang Indonesia. IQ bukan identitas abadi, IQ bukan takdir bangsa, dan IQ bukan alat ejekan lintas negara. Kalau angka lama dipakai terus untuk merendahkan, itu bukan sains, itu propaganda digital. Indonesia tidak sempurna, tapi menilai bangsa 280 juta jiwa dengan data 20 tahun lalu itu bukan pintar, itu malas berpikir. Dan malas berpikir adalah kebodohan yang sebenarnya.